Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-imamu Ibnul Qayyim rahimahullah fi zikri si'ati abwabiha. Keterangan mengenai lebar pintu-pintu surga. Lebar pintu-pintu surga. Betul kita katakan lebar? Mbahmu misalkan pintu itu lebar atau apa? Lebar ya, sepakat? Lebar ya. Jadi antara kalau kita di dunia ya, saat ada itu sisi kanan sisi kiri ininya itu loh. Itu lebar. Baik. Tapi rasa sakit juga sulit. Ya. Qala rahimallahu taala an Abi Hurairah. Sahabat Abu Hurairah bercerita, qala wubi'at baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qas'atun min faridin wa lahmin. Waktu itu dihidangkan dan disajikan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah nampan min faridin wa lahmin. Menunya farid dan daging. Farid itu makanan yang terbuat dari tepung gandum, ya, makanan pokok orang Timur Tengah. Ya, kalau kita kan nasi dan daging, kalau mereka farid dan daging. Baik. Jadi diolah, tapi bukan roti ya, kayak semacam kuah-kuah itu, ya, potongan-potongan. Jadi kayak roti yang dipotong-potong, ya, terus dikasih kuah-kuahnya, apa namanya, diberi rempah-rempah. Kalau orang sana bilangnya marok, marok, ya, marok. Walahmin, ada daging juga. Fatanawala dzira'a wa kana ahabba syati ilaihi. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kemudian mengambil dzira'. Dzira' kalau kita sebutnya sampil. Ya. Sampil kambing ya. Wa kana ahabba syati ilaihi. Sampil adalah bagian dari daging kambing yang paling beliau suka. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Fanahasa nahsatan. Kemudian di apa? Bukan digigit loh. Kalau digigit kan ini. Ya, kalau jual pakai gigi atau pakai tangan? Apa Pak Eko? Bahasanya apa Pak Kamiran ini? Sebenarnya kita paham, cuman saya cuma hanya ingin mencari tahu padanan kata dalam bahasa kita. Entah Jawa boleh, Indonesia silakan, Sunda teh mangga boleh. Tapi intinya beliau mengambil sampil tadi itu kan nampan besar. Kostah itu bukan nampan kecil, nampan besar makan bersama-sama bisa 10 sampai 12 orang. Ya kan? Menunya itu tadi farid, kemudian di atasnya daging. Dagingnya besar. Ya. Terus Nabi Muhammad mengambil sampil. Terus nahasatan itu ini. Nah, itu apa bahasanya? Pak Sarjo? Sempil. Dari sampil disempil. Kalau dicopot kan cuma gini enggak? Ini dicopot harus diginiin. Jual pakai tangan kok. Pokoknya begitulah. Ya, hanya ingin menunjukkan bahwa bahasa Arab itu lengkap gitu, luas sekali. Fana hasanah hasatan. Ya. Disebutkan dalam catatan tadi itu caranya akhadahu bi muqaddami asnanihi. Jadi gini, makannya gini. Baik. Wa qala ana sayyidun nasi yaumal qiyamah. Beliau nyempil tadi, bahasanya Pak Sarjo ya, bahasa kita juga. Nabi Muhammad kemudian nyempil daging sampil sekali, lalu beliau mengatakan ana sayyidun nasi yaumal qiyamah. Pada hari kiamat nanti sayalah, ya, sayyidnya seluruh umat manusia. Artinya apa? Pimpinan, majikan, tuan, ya. Tsumma nahasa ukhra. Kemudian beliau nyempil yang kedua. Wa qala ana sayyidun nasi yaumal qiyamah. Ya.
Nabi Muhammad mengulang lagi, ana sayyidun nasi yaumil qiyamah. Hari kiamat besok saya sayyidnya. Artinya dari semua umat manusia ini, sayalah sayyidnya. Sayyid itu yang terdepan. Ya, pemimpinnya. Falamma ra'a ashabahu la yas'alunahu. Pada saat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam melihat sahabat-sahabat kok tidak bertanya, artinya kok nggak ada respon. Nabi Muhammad kan nahsa nyempil tadi, terus bilang ana sayyidu an-nas yaumil qiyamah. Nggak ada respon ini. Maksudnya kok nggak tanya, kok bisa? Maksudnya apa? Gitu. Lagi Nabi Muhammad nahsa nyempil daging sambal tadi. Lagi-lagi mengatakan ana sayyidun nas yaumil qiyamah. Sudah 2 kali. Ini para sahabat kok nggak respon. Qala ala taquluna kaifa? Setelah itu Nabi Muhammad memancing pembicaraan. Beliau katakan ala taquluna kaifa? Kok kalian nggak nanya sih? Kok bisa? Itu loh. Kok bisa jadi sayyidun nas, pemimpinnya umat manusia? Qalu kaifa ya Rasulullah? Setelah diingatkan barulah para sahabat bertanya, kaifa ya Rasulullah? Kenapa bisa begitu wahai Rasulullah? Artinya sayyidun nas itu bagaimana nanti? Qala yaqumun nasu li rabbil alamin. Nabi Muhammad kemudian menjelaskan, yaqumun nas, seluruh manusia tegak berdiri li rabbil alamin, menghadap Allah Rabbul alamin. Fayusmi'uhumud da'i. Kalau ada suara, semuanya bisa mendengar suara itu. Saking apanya? Saking apa tadi? Saking sunyi dan heningnya. Saking sunyi dan saking heningnya, semua umat manusia ini diam, nggak berkata apa-apa. Sampai-sampai kalau ada yang berbicara, itu bisa didengar oleh siapa saja. Wa yanfudhuhumul basaru. Ya. Orang melihat ke arah manapun bisa. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah hadis ini menjelaskan, ini kan situasi dan kondisi di hari kiamat pada mahsyar. Kenapa? Karena hamparannya rata. Bumi ini dibuat oleh Allah Azza wa Jalla seperti itu nantinya. Kalau kita kan sekarang mau lihat yang di sana nggak kelihatan, nggak terlihat. Kenapa? Karena ada naik, turun, ada perbedaan elevasi. Ya kan, yang atas nggak bisa lihat yang bawah secara jelas, kenapa ketutup. Ada apa namanya gundukan yang lain yang dari bawah melihat ke atas juga kadang nggak bisa melihat langsung, tertutup. Tapi pada hari kiamat karena semua rata, jadi dari jauh pun kelihatan. Fadzakara hadits asy-syafa'ati bitulihi. Kemudian kelanjutannya adalah hadis tentang syafaat. Ya kan, diceritakan waktu itu kan umat manusia dalam situasi yang sangat mengerikan. Begitu dahsyatnya, matahari didekatkan di atas kepala sejarak 1 mil saja. Ya kan, semuanya dalam penantian apa yang akan diputuskan untuk mereka. Maka mereka bilang, sudah kita temui ayah kita Nabi Adam, kita minta tolonglah kepada Adam ayah kita supaya bagaimana caranya beliau memohonkan syafaat untuk kita diberi keringanan. Terus begitu Nabi Adam bilang, nafsi, saya aja mikir diri saya sendiri kok mikirkan kalian. Saya sendiri mikir diri sendiri, nggak bisa mikirkan kalian, karena saya juga melakukan perbuatan salah dulu. Padahal sudah Allah terima taubatnya, tapi masih juga ada rasa takut. Akhirnya coba kalian temui Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Sampailah kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Wa qala fi akhirih, di akhir cerita Nabi Muhammad mengatakan, fa antaliku faati tahtal arsy. Akhirnya saya berangkat untuk apa? Memohonkan syafaat, karena ditemui oleh umat manusia. Faati tahtal arsy. Kemudian saya tiba di bawah arsy. Fa'aqa'u sajidan li rabbi. Saya langsung sujud ya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbku. Fayuqimuni rabbul alamin maqaman lam yuqimhu ahadan qabli wa lan yuqimahu ahadan ba'di. Lalu
Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin ya meminta saya berdiri dan menempatkan di suatu tempat. Iya, tempat apa itu? Maqaman mahmudanil ladzi wa'adta. Itu doa dibaca kapan, Pak Deningin? Selesai wudu apa selesai salam? Azan. Maqaman mahmudanil ladzi wa'adta. Jangan ragu lah. Betul setelah azan. Iya kan? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata alladhila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Kita tiap kali selesai mendengar azan itu kan dianjurkan untuk membaca doa ini. Kita meminta dan memohon kepada Allah Azza wa Jalla, walaupun sudah dijanjikan memang, tapi sebagai bukti bahwa kita juga selalu ingat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, agar Nabi Muhammad diberi apa? Maqaman, sebuah tempat, mahmudan, tempat yang terpuji, alladzi wa'adta, yang memang engkau janjikan untuk beliau ya Allah. Nah, Nabi Muhammad sujud itu ya, sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, memuji menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dalam keadaan sujud ya. Tidak pernah beliau memuji seperti saat itu. Jadi Allah itu dipuji betul. Kalau kita memujinya bagaimana? Selama ini memuji Allah bagaimana Mas Janu? Mengingat la ilaha illallah. Terus yang lain apa? Memuji Allah itu apa caranya? Ya dengan menyebut nama-namanya, Asmaul Husna, menyebut sifat-sifatnya yang maha tinggi, itu memuji Allah namanya. Kalau kita kan cuma mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, itu sudah pujian memang. Tapi pujian itu sangat singkat. Yang singkat saja sering lupa. Dan semakin banyak nama-nama Allah yang kita sebut, semakin banyak sifat-sifat Allah yang kita ucapkan, itu semakin tinggi pujian kita pada ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Itu kan memuji sebenarnya. Wah ya Allah, wahai Zat yang maha pengasih, wahai yang maha penyayang, yang kan yang maha pemberi, yang maha pendengar, maha mengabulkan doa, maha memberikan rezeki, ya kan, maha pemaaf dan seterusnya. Itu kan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW sujud di bawah arsy, karena arsy itu adalah tempat beristiwanya Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha tinggi ya. Udah Nabi Muhammad sujud bahwa itu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak, ya Muhammad angkat kepalamu. Artinya apa? Bangkitlah dari sujud ya kan. Kemudian apa? Sal tu'tah wasfa tusyaffa. Sudah, kamu minta, yang kamu minta akan diberi ya kan? Sebutkan syafaatmu akan dikabulkan. Nah, setelah itu Nabi Muhammad SAW akan ditempatkan di maqaman, di sebuah tempat. Tidak pernah dan tidak ada orang sebelumku, kata Nabi SAW, yang diberi kesempatan ada di tempat itu. Walan yuqimahu ahadan ba'di, dan tidak akan ada lagi setelahku orang yang diberi kesempatan ada di tempat itu. Jadi tempat itu hanya untuk siapa? Nabi Muhammad SAW. Dan jangan lupa, kalau untuk dapat syafaat dari Nabi Muhammad, ya selesai azan kita baca doa. Kita doakan Nabi Muhammad agar ditempatkan di sana. Dan itu. Fa'aqulu ya Rabbi ummati. Nabi Muhammad waktu itu yang diingat siapa? Umatnya. Fa'aqulu, saya mengatakan ya Rabbi. Apa artinya ya Rabbi? Wahai Rabbu ummati. Umatku ya Allah, selamatkan mereka. Umatku, selamatkan mereka. Jadi cintanya Nabi Muhammad kepada umat ini sangat besar ya kan, semasa hidupnya nanti di hari kiamat ya kan, Nabi Muhammad SAW melakukan pembelaan kepada umatnya ya. Bahkan Nabi Muhammad ketika sesaat sebelum pamannya meninggal dunia, apa yang beliau lakukan? Abu Thalib waktu itu, ya amqul la ilaha illallah, paman, ucapkan la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka biha illallah, karena kalimat itulah la ilaha illallah yang akan saya gunakan untuk membelamu pada hari kiamat nanti.
Pokoknya umatnya itu akan dibela oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Tapi umat yang seperti apa kan itu? Semua umat akan dibela, tapi akhirnya yang paling tidak satu harus dikenali dulu dong sama Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Mau dibela bagaimana kalau nggak dikenal? Cara untuk dikenal adalah dengan mengikuti sunnah-sunnah. Masya Allah, itu sunnah betul. Yang sehari-hari bisa kita lakukan sebagai bentuk kita mengikuti sunnah Rasul apa? Menyempurnakan wudhu. Iya kan? Karena umat manusia begitu banyak itu. Cara mengenalinya bagaimana? Nabi Muhammad yang pernah ditanya. Saking banyak terus cara mengenalinya bagaimana? Nabi Muhammad tidak menjawab langsung, tapi beliau memberikan sebuah perumpamaan. Sekarang begini, ada sekumpulan kuda banyak sekali. Terus ada orang punya beberapa ekor kuda, itu warnanya berbeda. Kuda itu semuanya hitam, tapi yang dia punya bagian kepalanya putih, kaki-kakinya juga putih. Bisa dia bedakan? Oh ya bisa. Begitu juga umatku pada hari kiamat. Umat Islam itu akan beda dengan umat-umat yang lain karena wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya. Kok bisa wajah dan tangannya bercahaya? Karena dulu ketika di dunia selalu menjaga wudhunya. Menjaga wudhu otomatis melaksanakan sholat, bukan cuma wudhu doang, tapi itu mengartikan dia menjaga sholat begitu. Tapi ada juga yang akhirnya diusir, ya kan? Dan padahal Nabi sudah mengatakan ummati itu umatku ya Allah, itu umatku ya Allah. Dikatakan waktu itu innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka Muhammad. Mereka itu umatmu memang, tapi kamu tidak tahu setelah engkau meninggal dunia perbuatan-perbuatan baru dalam beragama yang mereka lakukan. Artinya apa? Ya bid'ah itu melakukan sesuatu kegiatan diyakini sebagai ibadah, ya bisa berpahala, mendapatkan ridha dari Allah, bisa menjadi sebab masuk surga, menjadi sebab jauh dari neraka, padahal tidak dituntunkan Nabi Muhammad SAW. Jangan beralasan, oh kan apik loh, kan baik seperti ini. Nah yang mengukur dan mengatakan baik itu bukan kita, tapi Nabi Muhammad SAW. Nah saat itu Nabi Muhammad mengatakan, ya Rabbi ummati ummati, ya Allah, wahai Rabbi itu umatku umatku. Fayaqulu ya Muhammad adkhil min ummatika man la hisaba alaihim minal babil aiman. Di saat itu dikatakan kepada Nabi Muhammad SAW, Allah berfirman, ya Muhammad, masukkan, artinya persilahkan umatmu masuk, ya, yaitu orang-orang yang tidak dihisab tanpa melalui proses hisab. Masuk surga, persilahkan mereka masuk surga dari pintu yang paling kanan. Dari pintu yang paling kanan, karena ini menunjukkan surga itu punya pintu. Buktinya ada hadis menyatakan silakan, persilahkan umatmu masuk dari pintu yang paling kanan. Siapa yang paling kanan masuk? Orang-orang yang tidak melalui proses hisab. Siapa itu? Umat Nabi Muhammad tidak melalui proses hisab, tapi langsung masuk surga. Siapa itu? Apa? Karena Nabi Muhammad mengatakan begitu pernah, ya yadkhulu min ummatil jannah, ya kan, sab'una alfan min ummati, 70.000 orang masuk surga itu apa? Tanpa hisab, tanpa azab, langsung masuk surga. Wah itu orang-orang kan bertanya-tanya dan berusaha, siapa ya, siapa? Wah ini yang dari kecil masuk Islam ini yang begini-begini, semuanya berpendapat, tapi mengikuti sunnah. Ya, terus akhirnya Nabi Muhammad mengatakan apa waktu itu? Ya, ya, mereka itu siapa? Haula, mereka adalah orang-orang yang apa namanya? Ayo. Ya, la yastarkun wala yaktawun, ya. Apa? Wala, terus lanjut, wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang masuk surga tanpa proses hisab itu mereka yang tidak minta diruqyah. Kalau diruqyah boleh, tapi jangan minta diruqyah, jangan minta dikai. Tapi kalau dokter yang mengatakan ini dikai Pak, oh ya silakan, tapi jangan minta dikai, ya kan? Wala yatatayyarun, tidak melakukan tatayyur. Tatayyur itu apa? Percaya pada
percaya tentang nasib sial itu karena melihat sesuatu, mendengar sesuatu, mengalami sesuatu. Namanya tatayur. Kok keduten? Wah, ciloko ini. Itu namanya tatayur. Ya kan? Keluar dari rumah mau berangkat kerja, ingin jualan di pasar, mau deal-dealan mobil sama motor, ya kan, mau jual beli, lihat kucing ditabrak, ciloko ini. Bali. Itu namanya tatayur, itu melihat. Kalau tadi yang keduten tadi merasakan. Kalau mendengar mau keluar ternyata ada bunyi burung atau tokek dihitung, tokek satu, siji, tokek timbul, tokek telu, tokek limo, wah ciloko ini. Ada keyakinan gitu Bapak Rai. Jadi kalau tokeknya hitungannya ganjil, elek, naik genep, apa hubungannya nasib sama suara tokek? Itu aja kan? Dan itu. Itu takhayul ya? Ya takhayul juga, nggak boleh, ya kan? Itu keyakinan-keyakinan seperti itu banyak. Jadi yang namanya tatayur itu asal mulanya dari burung. Makanya tatayur itu bahasa Arabnya dari tayrun, burung. Kalau zaman jahiliyah mengundi nasib itu menggunakan burung. Burungnya dilepas, ya kan, digusah, set, dia terbangnya maju kemudian ke kanan atau ke kiri. Kalau ke kanan baik, lanjut, lamaran diterima, jodohnya cocok, ya kan. Tapi kalau terbangnya kok ke kiri, wah bukan jodohnya, lamarannya ditolak aja. Nah, gitu. Itu namanya tatayur. Jadi asal mulanya dengan burung. Tapi itu hanya penggunaan istilah saja. Tapi semua hal yang seperti itu keyakinannya sama. Di zaman jahiliyah selain itu juga menggunakan apa? Panah, ya kan? Juga menggunakan coretan-coretan di tanah. Jadi pokoknya ini gimana? Pokoknya ngawur gini kan? Terus nanti dihapus dua-dua. Kalau sisanya 2 genep berarti bagus. Tapi kalau dihapus dua kok cuma sisa 1 garis, jelek. Ya kan? Panah juga gitu. Panah yang ngambil set dilempar terus diambil 2. Oh, kalau misalkan genep bagus, kalau sisa 1 jelek. Ya. Jadi kalau di sini di Indonesia banyak, ya kan, terus mulai ngitung kancing, ya kan, terus mulai lihat plat mobil atau plat motor yang lewat berikutnya ini, ya kan, pokoknya mobil pertama yang lewat, wah ganjil Pak bener. Jadi untuk mengundi nasib, untuk menentukan mau maju apa enggak, mundur atau lanjut, ini baik atau tidak, positif atau negatif, ya kan, mulai bangun apa enggak, yang saya termasuk yang hitungan weton dan segala macam, enggak boleh seperti itu. Semua hari itu baik. Nah kalau misalkan masih ada sisa-sisa seperti itu, ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sudah. Karena mungkin sebagian kita sudah sempat berkeyakinan seperti itu beberapa lama, sehingga masih sisa ada dikit-dikitnya, kejatuhan cecak misalkan. Nah, kejatuhan cecak apa? Mati sampai punya keyakinan seperti itu. Ya, kalau misalkan aduh, apa gini? Itu sudah astagfirullah la ilaha illallah, sudah dihilangkan, itu dibuang. Yang seperti itu. Ya, termasuk kayak misalkan gerhana itu ya kan? Nah, diyakini wah akan terjadi pagebluk apa dan segala macam, enggak. Itu min ayatillah, itu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang 70.000 umat Islam itu wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka tawakalnya itu hanya kepada Allah, pokoknya pasrah sama Allah. Selama itu baik, niatnya ikhlas, lanjut jalankan. Dan gitu. Lihat sesuatu yang tidak menyenangkan, lanjut bismillah. Ini kok ada suara begini, bismillah lanjut. Kok keduten atau cekuen, ya kan? Atau misalkan apa namanya, tiba-tiba utangnya mulus, ya nggak, kamar mandi dulu kali itu. Tapi yang dimaksud tentang apa ya? Keyakinan yang tidak berdasar, nggak ada hubungannya sama sekali. Harus tawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian mereka disuruh, Nabi Muhammad diperintah oleh Allah untuk mempersilahkan umatnya 70.000 tadi masuk melalui pintu yang mana?
paling kanan itu berarti pintu yang paling istimewa. Wa hum syuraka'un nasi fi ma siwa dzalika minal abwab. Selain itu umat Islam yang lain ya itu sama kedudukan dan kesempatannya dengan umat-umat yang lain untuk masuk surga. Karena yang masuk surga hanya umat Islam saja atau ada umat yang lain? Ya, tahu. Semua dari umat pun ada yang masuk surga. Umatnya Nabi Isa ada yang masuk, umatnya Nabi Musa ada yang masuk, umatnya Nabi Nuh ada yang masuk. Wajah setiap umat itu ada yang masuk surga. Tapi yang paling banyak prosentasenya umatnya siapa? Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam gitu. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi Allah zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Innama bainal misra'aini min masari'il jannati la kama baina Makkah wa Hajar aw Hajar wa Makkah wa fil lafdhin la kama baina Makkah wa Hajar aw kama baina Makkah wa Busra muttafaqun ala sihhatihi Bukhari Muslim. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, demi Allah zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, sungguh jarak antara dua sisi pintu di pintu-pintu surga itu seperti jarak Mekah sampai Hajar, atau dalam riwayat yang lain antara Hajar dengan Mekah. Mekah itu kita tahu, Mekah banyak yang sudah sampai di sana. Hajar itu sekarang di provinsi Ahsa, jadi dekat ke arah Bahrain sana. Dekat, kalau sekarang katakan masuk kerajaan Arab Saudi, itu sebuah kota lama, kota tua, kota kuno yang sekarang itu berdekatan dengan Bahrain. Jadi ribuan kilometer jaraknya. Atau kata Nabi, au kama baina Makkah wa Busra, atau jaraknya seperti Mekah dengan Busra. Busra itu sekarang negara Suriah, sebuah kota di sana. Jauh, itu juga ribuan kilometer ya kan, dari Mekah, Madinah, Tabuk, Yordan baru Suriah, ribuan kilometer. Itu jarak lebarnya pintu surga itu. Jadi nggak ada yang berdesak-desakan. Iya. Nggak ada tragedi karena pintunya sempit kemudian injek-injek, itu nggak ada. Luas sekali. Padahal pintunya ada berapa? 8, ya kan? 8. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain itu salah satu pintunya saja. Karena pintu yang lain ada riwayat mengatakan, kita baca qala rahimahullah an Hakim bin Muawiyah an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala antum mufuna sab'ina ummatan antum khairuha wa akramuha 'ala Allah. Nabi Muhammad mengatakan, kalian wahai umat Islam adalah umat yang menyempurnakan 70 umat sebelum kalian. Jadi dalam hadis ini menunjukkan bahwa jumlah umat dalam sejarah manusia ada 70 umat. Khairuha antum khairuha, kalian yang terbaik dari 70 umat sebelum itu. Wa akramuha, kalian umat yang paling mulia ala Allah, di sisi Allah. Wa ma baina misra'aini min masari'il jannah, antara atau jarak antara satu sisi pintu dengan sisi pintu yang lain di surga itu masiratu arba'ina aman, jaraknya 40 tahun perjalanan. Makanya disimpulkan itu tadi yang jaraknya Mekah sampai Hajar atau Mekah sampai Busra itu hanya salah satu pintunya saja. Pintu yang lain ada yang lebarnya perjalanan 40 tahun. Jadi misalkan kita jalan kaki dari Lendah di sini 40 tahun kemudian perjalanan yang normal, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, itu lebarnya. Wala ya'tiyanna 'alaihi yaumun walahu kadhidun. Ya, dan ada suatu hari datang pada pintu tersebut walahu kadhidun, itu ada suaranya. Wallahu alam bishawab. Kita cukupkan sekian. Nah, karena pintu surga akan kita baca besok pagi insyaallah. Itu pintu surga itu bisa berbicara dan juga bisa diajak berbicara. Ya, jangan heran wong. Ya kan manusia aja bisa bicara kok. Manusia juga ada yang bisu nggak bisa bicara. Allah Maha mampu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan masuk surga semua. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.